Halo hai, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah ya, saya selalu mendoakan kamu, semoga dimanapun kamu saat ini, kamu sedang dalam keadaan yang terbaiknya, karena kamu sudah banyak sekali mendengarkan atau menonton video saya di Pagar Kehidupan, ya. Nah, saya bahagia seperti biasanya, hanya saja saya kali ini paling bahagia teman-teman. Karena kalau misalnya saya disebut paling bahagia, di hari ini saya bahagia karena bisa membuat hidup kamu berubah dalam sekejap dengan materi yang insya Allah ingin saya bagikan sekali lagi ya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi soal apa sih, Mas Bro? Hari ini kita akan berdiskusi satu hal yang disebut dengan masalah pengangguran, ya. Kali ini saya akan membedah pola pikir kamu supaya detik ini juga kamu bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Betul. Bagi kamu yang merasa diri kamu pengangguran, atau mungkin kamu punya teman pengangguran, punya saudara pengangguran, tolong biarkan dia mendengarkan atau menonton video ini, karena saya punya resep ajaib yang bisa membuat pengangguran kamu dalam waktu sekejap mata hilang. Gak percaya? Dengarkan baik-baik. Audio ini atau video ini sebenarnya terinspirasi dari koran yang saya baca, teman-teman. Saya sedih karena banyak orang Indonesia khususnya yang sampai detik ini mereka otaknya tercuci. Nah, tercuci yang saya maksud ini bukan menjadi bersih, tapi otak yang tercuci. Maksud saya di sini adalah otak yang akhirnya mohon maaf menjadi dalam tanda kutip bodoh. Bagi saya, orang yang pengangguran, dengarkan baik-baik, bagi saya orang yang pengangguran itu bukan salah pemerintah. Bukan. Orang jadi pengangguran bukan salah kuliahnya, bukan salah ijazahnya, bukan. Orang jadi pengangguran itu salah orangnya sendiri. Kalau kamu sekarang pengangguran, dan kamu sudah lebih dari setahun kamu nganggur, saya punya kabar buruk bagi kamu, kamu adalah penyebab pengangguran kamu sendiri. Loh kok bisa gitu mas bro, tega banget gue udah nganggur disalahin lagi. Loh memang bener, kamu yang menyebabkan diri kamu jadi nganggur. Nah kok bisa begitu, ceritanya gimana? Nah dengerin baik-baik. Pengangguran itu sebenarnya hanya untuk orang malas. Sekali lagi, pengangguran itu hanya untuk orang malas. Waduh, nih si Aryan Surya makin kurang ajar nih. Gue udah nganggur dibilang males lagi. Maksud lo apa? Dengerin, sabar dulu. Maksud saya orang malas di sini adalah kamu menjadi nganggur karena kamu memilih untuk nganggur. Itu dia penyebabnya. Loh kok bisa milih, maksudnya tuh gimana? Lah sekarang saya tanya, kamu yang sekarang nganggur, kenapa kamu gak kerja? Saya udah nebak alasannya. Yang pertama, kalau kamu belum dapat panggilan kantor. Yang kedua, kamu akan mengatakan ijazah saya hanya ijazah SD. Atau yang ketiga, mungkin kamu merasa diri kamu gak punya bakat apa-apa. Cuman 3 hal itu, belum dapat panggilan kantor, ijazah kamu hanya ijazah SD atau SMA, atau yang ketiga kamu ngerasa gak punya bakat apa-apa, karena kamu gak punya bakat apa-apa, jadi kamu ngerasa, gua nganggur deh. Iya kan? Cuman itu kan alasannya, apalagi. Nah, alasan ini sebenarnya adalah alasan yang kamu buat-buat sendiri. Betul, kamu buat-buat sendiri. Waduh, kok buat-buat sendiri? Maksudnya gimana? Gini teman-teman. Kalau kamu saat ini memutuskan untuk tidak nganggur, kamu bisa. Caranya gimana? Kamu ikuti cara saya. Kamu bisa menjadi orang yang memiliki pekerjaan hanya dengan memikirkan hal yang kamu sukai, kemudian kamu putuskan untuk bekerja hal itu. Sekali lagi, ketika kamu memikirkan hal yang kamu sukai, dan kamu memutuskan untuk bekerja dalam hal itu, kamu sudah tidak bisa disebut pengangguran lagi. Contoh, ketika saya dulu membangun Pagar Kehidupan, saya hanya mengawali itu semua dari pikiran saya sukanya apa. Saya sukanya ngomong, saya sukanya memotivasi. Ketika itu saya nganggur. Tapi ketika saya memikirkan itu, saya merealisasikannya dengan action. Ketika saya action, saya belum dapat apa-apa, belum dapat duit, belum dapat pujian, bahkan subscriber pun masih 0. Tapi ketika saya mengatakan saya mau menjadi seorang YouTubers dalam hal ini Pagar Kehidupan, saat itu juga pengangguran saya hilang. Nah, tapi kan mas bro, kalau kita disebut pengangguran, itu karena kita nggak punya uang. Kalau misalnya kita jadi YouTubers atau pekerja di online gitu ya, kita belum dapat uang, berarti kita disebut pengangguran dong. Nah, inilah kesalahpahaman kamu. Kamu pikir orang yang belum mendapatkan uang itu disebut pengangguran, padahal salah.
Apapun yang kamu usahakan, itu disebut karir. Dan orang yang punya karir nggak bisa disebut pengangguran. Sekali lagi, apapun yang kamu usahakan untuk mendapatkan uang, walaupun belum mendapatkan uang ya, walaupun belum mendapatkan uang, itu disebut karir. Dan orang yang punya karir tidak bisa disebut pengangguran. Contohnya tadi, kamu memutuskan untuk jadi seorang YouTubers. Misalnya kamu ingin membuat sebuah channel di YouTube misalnya tentang bermain games karena kamu suka games. Walaupun pada waktu itu mungkin kamu subscribernya masih nol, penghasilan kamu masih nol, tapi kamu tidak bisa disebut pengangguran karena kamu sedang berusaha mendapatkan uang dan kamu sudah punya karir, titik. Ya, jadi kalau kamu saat ini memutuskan untuk menjadi tidak pengangguran, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah kamu melakukan dua hal. Yang pertama, pikirkan hal apa yang kamu sukai, yang bisa kamu lakukan sebagai pekerjaan. Kamu sukai aja dulu ya. Yang kedua, action sekarang juga. Cuman dua. Pikirkan hal yang kamu sukai, kemudian action sekarang juga. Nggak usah mikirin nanti pendapatan gue berapa ya, nanti gue gagal atau berhasil ya. Itu nggak usah dipikirin. Yang penting action dulu. Seketika itu juga status pengangguran kamu hilang. Ingat, ketika kamu memikirkan atau mengusahakan untuk mendapatkan uang dengan melakukan sebuah pekerjaan, walaupun itu belum menghasilkan uang, itu disebut karir. Dan orang yang punya karir tidak bisa disebut pengangguran. Itu yang harus kamu taruh di dalam pikiran kamu. Nah oke Mas Bro, sekarang gue ngerti. Nah terus gimana caranya kita bisa menemukan hal yang kita suka? Nah ini dia. Kamu sadar nggak? Kalau sebagian video di Pagar Kehidupan, sebenarnya kita membahas tuh hal yang berhubungan dengan hal ini aja lagi. Kamu bingung dengan hal yang kamu sukai itu apa? Betul kan? Saking kasihannya kita sebagai orang Indonesia yang dicuci otaknya sama pendidikan, kita jadi bingung hal yang kita suka tuh apa. Ya, nah sekarang gini. Kalau kamu bingung dengan hal yang kamu suka itu apa, saya akan membantu kamu membuka pikiran kamu untuk menemukan hal yang kira-kira kamu sukai. Ya, sekarang saya membantu kamu dengan cara berpikir. Kamu pikirin deh, apa sih hal yang saat ini ketika kamu melakukannya tuh kamu bisa bikin lupa waktu? Ada nggak hal yang bisa bikin kamu lupa waktu? Itu aja dulu. Sebutkan satu atau dua hal yang saat ini bisa membuat kamu lupa waktu. Pikirkan hal apa? Oh, gue kalau main game jadi lupa waktu Mas Bro. Nah, bisa jadi. Kenapa kamu nggak jadi YouTubers yang membuat channel games? Gue kalau misalnya lupa waktu tuh ketika gue menjahit Mas Bro. Nah, bisa jadi. Menjahit itu adalah sesuatu hal yang merupakan passion kamu. Kenapa nggak kamu jadikan usaha? Ya kan? Pokoknya apapun yang kamu lakukan, ketika kamu melakukan itu menjadi lupa waktu, kamu pilih itu. Masa nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Kamu mungkin kalau lagi masak lupa waktu, saking sukanya. Kamu mungkin lagi main gitar, kamu lupa waktu, saking sukanya. Apapun yang bisa bikin kamu lupa waktu, jadikan itu sebagai karir kamu. Caranya gimana? Kamu lakukan aja, sambil kamu pasang di otak kamu, gua pengen dapet duit dari sini. Walaupun awalnya pasti kamu nggak dapet dulu duit, walaupun mungkin bisa jadi kamu buntu mau kemana, tapi paling enggak, kamu taruh di otak dulu, gue pengen dapet duit dari hal ini. Percaya atau enggak, ketika kamu mengatakan di otak, gue pengen dapet uang dari hal ini, percaya atau enggak otak kita yang maha cerdas nih, tiba-tiba akan mengeluarkan ide 1, ide 2, ide 3. Nah ketika otak kita ngeluarin ide, kamu lakukan tuh ide. Walaupun ide itu mungkin nggak masuk akal, sekali lagi, belum tentu ide yang keluar di kepala kamu masuk akal. Tugas kamu hanyalah lakukan dulu. Ambil langkah pertama dari ide yang muncul di otak kamu ketika kamu mengatakan, gue pengen dapat uang dari hal ini. Lakukan ide itu dan lihat hasilnya. Kalau kamu berani action, ambil langkah pertama aja. Biasanya langkah kedua, ketiga, keempat, sampai langkah ke-1000-nya lebih gampang. Contoh saya di Pagar Kehidupan deh. Saya sebelum menjadi Pagar Kehidupan, saya nggak punya pekerjaan apa-apa. Tapi saya tahu bahwa kalau pikiran saya di setnya bener, saya bisa punya karir. Seperti apa yang saya mau. Akhirnya, sekarang kamu berada di Pagar Kehidupan, subscribernya pun semakin banyak, dan banyak orang yang bisa saya bantu dengan hal yang saya suka. Bayangkan, kamu kalau bisa dapetin uang dari hal yang kamu suka, walaupun uangnya mungkin kecil awalnya, rasanya tuh happy loh. Happy, bayangin deh,
kamu punya uang dari hal yang kamu suka, walaupun sedikit, pasti kamu happy. Ya, tapi kalau sedikit anak bini gue mau makan apa? Kalau sedikit kan gue nggak bisa hidup. Nah, inilah salahnya kita. Mentang-mentang sedikit dianggap pengangguran, pekerjaannya jelek. Padahal gini, kunci untuk menjadi pendapatan kamu banyak apa? Betul, kamu hanya tinggal fokus. Sekali lagi, fokus. Jangan pindah-pindah. Fokus, fokus, dan fokus. Lama-lama penghasilan kamu pasti besar. Nah, sekarang setelah kamu mendengarkan apa yang saya katakan sampai menit ini, kamu tidak boleh jadi pengangguran lagi. Kalau kamu sekarang menjadi pengangguran, tetap jadi pengangguran, berarti kamu adalah orang yang lebay. Orang yang memang memilih untuk nganggur, bukan karena kamu tidak punya pekerjaan, tapi karena kamu memilih untuk tidak bekerja. Oke? Temukan hal yang kamu sukai yang bikin kamu lupa waktu. Setelah itu kamu katakan dalam otak bahwa gua mau dapat uang dari sini. Nah, ketika kamu mengatakan itu akan muncul ide cemerlang di otak kamu seketika itu juga. Langsung dikerjakan saat itu juga. Ingat, semua bergantung dari kamu. Sudahi pengangguran kamu dengan melakukan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya. Ketika bangsa Indonesia bisa punya pola pikir seperti ini, saya jamin pengangguran di Indonesia bisa berkurang lebih dari 50%. Masalahnya, kamu mau atau enggak? Cuman itu saja, kemauan kamu. Lakukan ini dan lihat hasilnya. Pasti dalam sekejap hidup kamu akan berubah menjadi lebih berguna. Bukan hanya buat kamu, tapi juga untuk orang lain. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.